Kalau pemirsa Pilkada Jakarta, benarkah ada 2 poros atau 3 poros sama seperti Pilpres lalu? Kita akan membahasnya bersama Chiko Hakim, politisi PDIP. Kemudian nanti juga akan bergabung Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, dan analis politik Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam Bang Chiko, kemudian juga Mas Kodari. Dan Bang Doli kalau sudah bergabung. Selamat malam. Halo. Malam Vera, malam. Baik, malam semuanya. Kodari. Terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu Bang Doli ya. Saya ke Bang Chiko dulu kalau gitu. Bang Chiko, dengan diumumkannya pasangan Aman atau Anies dan Sohibul Iman oleh PKS, ini direspon PKB sebagai sebuah blunder karena seolah PKS itu mengunci Anies sendirian gitu. Nah, apakah dengan kondisi ini PDIP sebetulnya melihat ada peluang nih membuka kerjasama dengan PKB untuk membentuk poros baru di Pilgub Jakarta? Jadi pertama nih kan kita harus tahu bahwa politik ini kan memang salah satu seninya ya adalah bermanuver gitu. Politik itu seni besarnya ya kan, lalu sub-seninya ini gerakan-gerakan seperti manuver-manuver seperti itu. Dan kami harus akui dan apresiasi, harus hargai apa yang dilakukan PKS, itu suatu hal yang menurut kami bagi mereka adalah manuver yang tepat. Karena PKS sendiri kan memang perolehan suaranya tertinggi, tentu pantas juga untuk mengusung calon. Namun seperti yang disampaikan oleh PKB tadi, justru ini bisa membuat partai seperti PKB yang sudah mengeluarkan surat ya untuk mendukung Anies Baswedan juga merasa tersisihkan atau tertinggalkan. Bagi PDI Perjuangan, kami tidak mau terdistract dengan gerakan-gerakan atau manuver-manuver dari partai lain. Karena fokus kami hari-hari ini adalah masih untuk mengerucutkan satu nama dari internal kami yang untuk dimasukkan dalam kombinasi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, tentunya dengan bekerja sama dengan partai lain. Itu yang menjadi fokus kami hari-hari ini. Gitu. Jadi terkait dengan nama Anies Baswedan memang juga disebut-sebut di PDI Perjuangan karena ada usulan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja karena nama yang diusulkan juga bukan satu-satunya adalah nama Pak Anies Baswedan, namun didominasi justru oleh nama-nama dari internal kami sendiri seperti Pak Ahok, Pak Jarot, Bu Risma, Pak Andika Perkasa, Prasetyo Edi Marsudi yang Ketua DPRD DKI Jakarta, dan juga Charles Honoris, dan ada beberapa nama lain dari anggota fraksi DPRD Jakarta dari PDI Perjuangan. Jadi ini yang masih menjadi fokus kami hari-hari ini, karena kami juga melihat waktu ini kan masih cukup panjang, masih ada sampai bulan Agustus tanggal 28 kalau nggak salah. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan. Menjelang itu kami sedang menggelar survei-survei, tentunya simulasi-simulasi terkait dengan elektabilitas, akseptabilitas, dan juga bagaimana nanti kalau kita sudah mengerucutkan satu nama ini penerimaannya di partai politik lain untuk dipasangkan. Nah, ini yang menjadi fokus kami hari-hari ini. Baik, Bang Chiko, infonya sudah ada komunikasi nih, pertemuan elit PDIP di rumah Ketua Umum PKB Gus Imin. Benarkah sebetulnya terkait dengan Pilkada Jakarta dan juga Jawa Timur? Saya belum mendapatkan info terkait itu, tapi suatu hal yang sangat mungkin ya untuk terjadi. Begitu juga pertemuan dengan partai-partai politik lain. Oke, saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, pilihannya PDIP berkoalisi dengan PKB usung sendiri gitu ya, atau bentuk poros baru, atau menerima pasangan Aman Anies Sohibul Iman yang sudah dikunci oleh PKS ini? Realistis peluang menangnya mana, Mas Kodari? Kalau patokannya survei, saya dengar bahwa yang surveinya tinggi pada hari ini kan ada 3 nama. Ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, dan ada Ahok. Nah, kalau linear berdasarkan elektabilitas, sebagaimana biasanya di daerah lain, maka kemudian ya partai politik akan mengerucut kepada 3 kandidat ini. Dan pada titik itu ya PDI Perjuangan, kalau logikanya adalah logika survei pada hari ini, maka dari sekian nama yang disebutkan oleh Bang Chiko tadi ya akan memilih Ahok begitu. Tetapi kita tahu bahwa dalam Pilkada Jakarta kalkulasinya tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Pertama karena Pilkada Jakarta itu
kandidatnya kalau terpilih bisa menjadi calon presiden di 2029. Jadi ada kalkulasi ke masa depan. Yang kedua, karena ini belum lama dari Pilpres 2024, bisa aja ada residu-residu politik atau residu-residu perasaan yang membuat angka-angka survei itu menjadi sesuatu yang relatif, begitu Vera. Jadi menurut saya sih per hari ini ya yang menjadi variabel itu apa? Itu pertanyaan kuncinya kan gitu. Jadi kalau pertimbangannya elektabilitas, 3 calon tadi akan bisa maju, tetapi kalau pertimbangan-pertimbangan yang lain maka kemudian menjadi sulit. Misalnya begini, tadi ditanyakan apakah PDI Perjuangan akan mendukung Anies dan Sohibul Iman. Kalau kriterianya elektabilitas itu mungkin saja, karena Anies misalnya elektabilitasnya di atas Ahok ya. Ini kata survei yang saya dengar ya, karena saya belum punya survei sendiri. Tapi kalau pertimbangannya ideologi PDI Perjuangan atau sejarah masa lalu di mana Anies misalnya adalah lawannya Ahok begitu. Ada isu politik identitas di Pilkada Jakarta tahun 2017, maka kemudian rasanya menjadi sulit PDI Perjuangan mendukung Anies dan Sohibul Iman. Nah, pada hari ini ada opportunity baru di mana PKB yang notabene sudah mendukung Anies, tapi kemudian ketika Anies dan Sohibul Iman diumumkan oleh PKS, merasa seperti terpinggirkan gitu. Mungkin maksudnya PKB sama dengan PKS, yaitu sama-sama ingin menjadi wakilnya Anies gitu. Ketika menjadi wakilnya Anies sudah tertutup dengan adanya Sohibul Iman, maka bukan mustahil PKB akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang notabene kalau mereka berdua ini bergabung sudah memenuhi persyaratan pencalonan. Dan balik lagi, kalau bicara logika elektoral ada nama Ahok, nah tinggal dipasangkan dengan wakil dari PKB gitu. Atau misalnya ingin mencoba wajah baru, katakanlah misalnya Andika, ya kan? Apalagi mempertimbangkan bahwa Ahok pernah punya masalah isu penistaan agama misalnya di masa lalu, mengajukan Andika, lalu misalnya Ibu Ida Fauzia, katakanlah begitu, menjadi wakilnya Andika, dan tercipta poros PDI Perjuangan dengan PKB. Jadi menurut saya sih pada hari ini semua kemungkinan masih bisa terjadi, masih bisa 3 pasang, bisa 2 pasang, bahkan kalau misalnya ternyata PKB masuk ke koalisi pemerintahan, lalu kemudian PKS juga masuk koalisi pemerintahan yang di luar hanya PDI Perjuangan dan ada paralelisme antara Pilkada Jakarta dengan konstelasi politik nasional, maka bisa saja calonnya nanti cuma satu saja dari koalisi pemerintahan, dan PDI Perjuangan karena kursinya 15 tidak mencukupi, tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon gubernur gitu. Jadi saya kira semua kemungkinan Vera pada hari ini masih bisa terjadi, bisa 3, bisa 2, bisa 1, alias berhadapan dengan kota kosong. Begitu Vera. Oke, masih banyak kemungkinan terjadi, tapi tadi Anda mengatakan bahwa PKB dengan PDIP ya itu masuk akal saja memenuhi syarat ambang batas gitu ya, 25 kursi. Nah, banyak pihak termasuk Anda juga menyatakan bahwa Anies dan PKS itu identik memiliki ceruk suara yang sama di Jakarta. Logis nggak sih jika Anies itu masih perlu partai lain sebetulnya dengan segmen yang berbeda selain memang belum memenuhi 20% syarat pencalonan itu. Kalaupun yang dinanti-nantikan PKS kan adalah PKS dengan Nasdem gitu ya. Ya saya kira itu benar, dan barangkali itu logika yang dipakai oleh PKB atau Mas Saiful Huda ketika menyayangkan manuver PKS itu dan menyebutnya sebagai blunder. Jadi barangkali di pikiran PKB, PKS harusnya mencalonkan Anies gitu. Sementara wakilnya datang dari PKB gitu. Nah, ketika kemudian ternyata PKS tidak mencalonkan Anies tapi mencalonkan Sohibul Iman, menjadi kagok bagi PKB untuk mencalonkan Anies, karena Anies itu kira-kira bukan konstituen yang merepresentasikan konstituennya PKB selama ini, kecuali kalau misalnya PKB mengambil keputusan untuk mengajukan atau menganggap Anies sebagai kandidat begitu ya, seperti misalnya kayak Nasdem mengusulkan Anies Baswedan pada tahun 2024 yang lalu pada Pilpres. Sebetulnya kan Nasdem sebagai partai nasionalis itu juga nggak terlalu sesuai konstituennya dengan Anies Baswedan, tapi kemudian langkah politik itu tetap diambil. Menurut saya sebetulnya PKB masuk mendukung Anies Sohibul Iman juga belum tentu bukan hal yang mustahil juga. Bisa aja Caimin misalnya mengambil keputusan seperti Surya Paloh mengambil keputusan untuk mengajukan Anies Baswedan tahun 2024 daripada misalnya
mengajukan calon yang lain, peluang menangnya lebih kecil, ya lebih baik memilih pasangan Anies dan Soebul Iman dan mengklaim dalam tanda kutip bahwa Anies adalah representasi dari PKB. Begitu, Vera. Iya, dan Nasdem pun sampai sekarang juga belum ada kepastian gitu ya. Nanti saja karena masih panjang juga perjalanan sampai dengan pendaftaran akhir Agustus nanti. Nah, saya ke Bang Doli. Bang Doli yang juga sudah bergabung. Bang Doli, nama Ridwan Kamil paling sering disebut akan diusung Kim di Pilkada Jakarta, tapi sejauh ini bagaimana sebetulnya ketetapan hati Golkar itu, apakah sudah mantap akan usung RK di Jakarta atau RK di Jabar saja? Kayaknya lebih realistis gitu sehingga membuka nama lain untuk di Jakarta. Ya, sampai sekarang kami belum mengambil keputusan apapun ya, karena kita masih dalam proses pencermatan dan melakukan exercise dari berbagai kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi walaupun Golkar ya sebetulnya berpandangan bahwa pada hari ini, per hari ini kalau kita lihat perkembangan yang terjadi termasuk hasil-hasil survei gitu ya. Kami menganggap idealnya Ridwan Kamil itu tetap maju di Jawa Barat, ya. Nah, tetapi kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang tentu perlu ada komunikasi, ya, pada saat kita mengambil keputusan, terutama di daerah-daerah yang memang kita anggap strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat ini. Jadi kita pada hari ini sudah bersepakat ya, Ketua Umum Pak Erlangga sudah menyampaikan juga kepada Koalisi Indonesia Maju, kita masih membutuhkan waktu ya, dan kita mengikuti perkembangan terus. Mungkin ada hasil-hasil survei, termasuk misalnya dinamika yang terjadi pada teman-teman di partai politik yang lain ya. Saya kira kan dengan dalam waktu 3-4 hari ini, misalnya PKS tiba-tiba memunculkan Pak Sohibul Imam jadi calon gubernur, tapi dalam hitungan 1-2 hari kemudian berubah menjadi calonnya Pak Anies Baswedan gitu. Nah, nanti kita nggak tahu besok apalagi yang dinamika yang terjadi. Jadi saya kira situasinya masih sangat dinamis dan ini yang perlu kita cermati sehingga nanti pada akhirnya kita mempunyai keputusan yang matang itu yang kemudian bisa memberikan peluang untuk kita bisa memenangkan kontestasi di pilkada khususnya Jakarta dan Jawa Barat. Oke, Bang Doli, kalau memang Golkar masih butuh waktu, tapi kan Gerindra menyatakan nih dari Bang Habibur Rahman gitu ya, bahwa jangan lama-lama lah, startnya kalau udah dicuri sama Anies Baswedan. Enggak lah, kan nanti pertarungannya ya nama-nama itu kan sebetulnya sudah diketahui publik juga. Kita kan sambil nguji juga ya apa yang sekarang berita-berita diskusi-diskusi kita di televisi seperti ini kan juga ditonton publik dan itu kan juga menjadi penilaian ya. Artinya bagian dari sosialisasi juga. Jadi dan ini kan masih ada kesempatan kita menguji diskusi kita, kemudian munculnya dinamika sebelum sampai ada keputusan yang final. Tentu kan ini akan juga bisa membuat informasi tambahan ya. Jadi tidak kemudian begitu nanti kita putuskan misalnya di bulan Agustus ikut akan mengurangi kemungkinan kita meningkatkan elektabilitas siapa yang akan kita tandingkan dengan Pak Anies gitu loh. Ini kan terus berjalan ya. Oke. Jadi masih ada cukup 2 bulan ya. Apapun bisa terjadi. Apapun masih bisa terjadi, dinamikanya masih banyak kemungkinan begitu ya. Saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, untuk Koalisi Indonesia Maju, apakah nama RK ini akan menjadi pilihan tepat di Pilkada Jakarta? Atau baiknya RK ya jangan nyebrang ke Jakarta lah, konsisten aja di Jawa Barat? Pertimbangan utama Golkar tadi memang masih butuh waktu, tapi kalau Gerindra kan mendorong ya udah cepat saja supaya jangan ketinggalan start. Ya, kalau bicara hasil survei yang saya dengar per hari ini memang peluang menang di Jawa Barat lebih besar. Tetapi kita tahu bahwa Partai Gerindra yang ketua umumnya adalah presiden, yang akan menjadi presiden nanti 2024-2029, itu kelihatannya mengarahkan Ridwan Kamil ke Jakarta ya, dan Deddy Mulyadi di
Jawa Barat. Nah, karena itulah kemudian Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur di Jakarta itu tetap sesuatu yang mungkin, ya. Karena yang bicara ini seingat saya sudah setidaknya dua partai, yaitu Gerindra dan PAN. Dan saya kira akan sangat mudah menambah dukungan dari Partai Demokrat atau PSI atau bahkan misalnya Nasdem untuk menggolkan Ridwan Kamil sebagai calon, sekalipun misalnya nih ya, ini permisalan, mohon maaf Bang Doli, bahwa Partai Golkar tidak mendorong Ridwan Kamil untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Jadi itu yang saya katakan di awal bahwa sebetulnya ini masih sangat dinamis. Karena apa? Untuk koalisi Indonesia Maju pun juga masih ada dinamika, setidaknya antara Partai Golkar dengan partai-partai lainnya gitu. Bukan mustahil misalnya nanti akan terjadi kejutan bahwa Partai Golkar tidak bersama koalisi Indonesia Maju, tapi misalnya mendukung Anies Baswedan bersama PKS, atau bergabung dengan PDIP, entah mendukung Ahok atau mendukung Anies. Misalnya calon dari Golkar, Ketua DPD Golkar Ahmed Zaki Iskandar misalnya, atau Erwin Aksa misalnya, atau bahkan Bang Doli Kurnia sendiri misalnya, itu kan jangan ditutup dulu begitu. Saya kira. Oke. Ya, Pilpres oke. Indonesia gitu. Jadi ya Pilkada Jakarta ini adalah pilkada rasa pilpres. Ya, Pilkada Jakarta, Pilkada rasa pilpres. Saya ke Bang Ciko. Iya. Bang Ciko, sebelumnya kan PDIP juga sempat tertarik dengan Anies Baswedan begitu ya. Tadi Bang Ciko katakan bahwa wajar saja ketika memang dari DPD di Jakarta yang memunculkan nama Anies Baswedan gitu. Tapi juga banyak nama lain. Nah, tapi kalau untuk Ridwan Kamil tertarik tidak PDIP untuk diusung di Jakarta? Sebenarnya sampai hari ini kami belum menutup kemungkinan apapun atau siapapun untuk menjadi pasangan dari calon yang akan kami kerucutkan dan kami usung dari internal PDI Perjuangan. Dan kita tidak menutup diri terkait sosok maupun juga partai politik mana yang akan kami ajak berbicara dan bekerja sama dalam mengusung calon gubernur walaupun calon wakil gubernur. Dan ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia ya. Kalau kita lihat di kabupaten-kabupaten, pilkada wali kota misalnya di daerah-daerah, kader-kader dari Golkar maupun Gerindra juga banyak yang mendaftar ke kantor DPC maupun DPD PDI Perjuangan. Begitu juga sebaliknya, kader kami juga mendaftar ke partai-partai lain. Jadi termasuk Jakarta, kami sama sekali tidak menutup diri. Tetapi pada hari ini saya ulangi lagi, memang fokus dan perhatian kami masih tertuju pada bagaimana kita mengerucutkan satu nama dari internal. Jadi mau ada Pak Ridwan Kamil, Pak Anies, Bu Ida Fauzia, atau nama-nama lain yang belum muncul ke permukaan sangat mungkin pada nanti juga akan bisa muncul. Dan ini sebenarnya yang diuntungkan adalah warga Jakarta ketika banyak pilihan dan pilihan dari sosok-sosok yang memang mempunyai rekam jejak dan pengalaman yang cukup komprehensif di bidang pemerintahan sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan daerah khusus Jakarta ke depannya. Oke. Mas Kodari, belum ada yang menutup peluang siapapun itu begitu ya, termasuk juga duet misalnya PDIP bersama dengan Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil. Mungkin tidak itu terjadi, Mas Kodari? Maaf, tadi saya kelewat. Bisa diulang pertanyaan? Mungkin tidak duet antara PDIP dan Golkar dengan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Terbuka tidak peluang itu? Kayaknya agak sulit ya, karena nama Ridwan Kamil ini kalau mendengarkan Bang Ciko tadi kan tidak termasuk yang disebut ya sebagai salah satu kandidat gitu. Lebih mungkin menurut saya ya Partai Golkar memutuskan Ridwan Kamil di Jakarta, lalu kemudian nanti wakilnya salah satu dari nama-nama yang ada di koalisi Indonesia Maju. Jadi saya pun mendengarkan Bang Doli juga tidak menutup kemungkinan sebetulnya bahwa Partai Golkar pun pada akhirnya akan mengusung Ridwan Kamil di mana di Jakarta ini. Toh insentif politiknya kalau misalnya Ridwan Kamil menang juga kan besar buat Partai Golkar. Karena nanti di tahun 2029 Partai Golkar akan punya calon presiden atau calon wakil presiden gitu.
Ya walaupun itu akan menjadi atau menimbulkan kompleksitas tersendiri ya dengan Oke. Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umumnya. Jadi akan tercipta dualisme di mana Pak Erlangga itu pegang kursi tapi Ridwan Kamil pegang elektabilitas gitu. Dan itu juga bisa jadi salah satu keberatan Partai Golkar di Jakarta untuk mencalonkan Ridwan Kamil. Nanti kalau Ridwan Kamil jadi gubernur di Jakarta, dia populer jadi saingannya Pak Erlangga Hartarto. Tapi ini tentu satu analisa dari saya ya, Oke. untuk meramaikan diskusi di Jakarta. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli singkat saja. Jadi bagaimana strategi Golkar untuk menang di Jakarta dan melihat juga manuver gitu ya di dalam koalisi Indonesia Maju, PAN yang membuat manuver dengan memunculkan Kaisang Zita di Pilkada Jakarta. Artinya PAN juga ingin representasi dari kadernya yang diusung Kim di Jakarta, bukan RK gitu. Gimana menurut Golkar? Ya, kita dukung Pak Kodari aja, udah baju kuning tuh dia tuh. Enggak, jadi gini, saya kira ini kan membuat menarik ya. Artinya ya saya kira waktu yang ada ini dimungkinkan sekali setiap partai politik itu memberikan atau membuat apa ya langkah-langkah yang kemudian bisa dinilai oleh publik gitu. Jadi banyak alternatif-alternatif. Ya silakan aja PAN kemudian mungkin menguji coba nama si A, si B, kemudian juga mungkin bisa dilakukan juga teman-teman partai politik yang lain gitu. Nah, jadi waktu yang tersisa sekitar 2 bulan ini, saya kira memang harus dimanfaatkan untuk kita menguji segala kemungkinan. Ya, politik ini kan mengelola berbagai kemungkinan kan, yang mumpung ada waktu 2 bulan, ya silakan saja partai-partai politik ini mengajukan beberapa nama, kemudian memasang-masangkan. Toh nanti kita akan lihat kan apa hasil atau respon masyarakat ya, daya akseptabilitasnya seperti apa, elektabilitasnya seperti apa. Nah itu nanti akan kemudian sehingga pada akhirnya keputusan yang kita ambil itu betul-betul matang karena semua kemungkinan sudah kita uji. Gitu. Saya kira itu yang kemudian akan dilakukan oleh Golkar dan kemudian kita akan berkomunikasi dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Walaupun benar saya kira ya selama ini komunikasi kita dengan berbagai partai politik, saya sama Om Ciko ini hampir setiap kesempatan ketemu dan pandangannya sama-sama juga aja gitu. Jadi sangat semua dimungkinkan untuk bisa terjadi. Oke, kita tunggu, masih panjang waktunya gitu ya sampai dengan akhir Agustus nanti dan partai politik juga masih menguji banyak kemungkinan. Kita nantikan apakah benar akan terjadi 3 poros sama seperti Pilpres atau justru kemungkinan 2 poros atau 4 poros. Kita lihat nanti. Terima kasih semuanya Bang Doli, kemudian juga Bang Ciko dan juga Mas Kodari. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.